Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah. Kita bahas ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agamanya. Di sini di halaman ini disebutkan wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal dinul Islam, bil adillati, dengan dalilnya. Qauluhu bil adillati, yang dimaksud dengan adillah di sini, adillah jam'u dalilin, jamak dari dalil. Dalil ini sudah menjadi bahasa kita. Ini dalil. Apa dalil? Tapi jarang yang menggunakan kata adillah. Ya, adillah ini jamaknya. Tapi kalau ini sudah menjadi bahasa pasaran. Ini dalil. Apa dalil itu? Wahwa ma yursidu ila matlub. Dalil itu artinya sesuatu yang membimbing kepada yang diinginkan atau yang diharapkan. Jadi kita beragama ini mengharapkan di dunia ini kebahagiaan, berada di jalan yang lurus, selamat dari penyimpangan, kesesatan itu di dunia. Terus di akhirat kita selamat dari azab kubur, selamat dari bahaya mahsyar, dan akhir masuk surga. Itu maksud yang kita harapkan. Maka agama Islam itu yang membimbing ke sana. Sehingga agama Islam itu disebut hablun, atau tali yang mengantarkan kepada al-matlub. Karena banyak orang ingin sampai ke yang diharapkan, ingin masuk surga, tapi tidak melalui dalilnya, tidak berdasarkan dalil. Maka itu tidak akan menyampaikan orangnya ke al-matlub, ke yang diharapkan. Wal adillatu, dalil-dalil
Ma'rifatu dzalika sam'iyatan. Dalil-dalil yang mengantarkan kepada yang diinginkan itu bisa berbentuk sam'iyah. Sam'iyah itu bisa didengar. Wa akliyah, masuk akal. Nah, dua ya, sam'iyah dan akliyah. Itu dalil. Artinya ketika misalnya yang sam'iyah tidak ada, itu bisa pakai akliyah. Misalnya, mana dalilnya garam itu asin? Ada nggak ayatnya? Atau hadis? Atau mana dalilnya api itu panas? Itu dalil apa? Akliyah itu. Dan doruri, atau disebut juga dalil doruri. Ilmu secara doruri, yaitu ilmu yang nggak perlu lagi dibahas. Kalau begini jam segini malam, itu nggak ada yang bilang siang, kecuali memang sudah nggak tahu dirinya, itu bisa mengatakan gelap ini seperti ini itu siang. Itu karena orang juga nggak ngerti dirinya, nggak tahu mana sandalnya, mana bajunya. Ini akalnya sudah tercover. Pas sam'iyah, adapun dalil sam'iyah, tadi sam'iyah adalah yang didengar. Ma sabata bil wahyi. Dalil sam'iyah itu adalah dalil yang berbentuk wahyu. Wa huwa al-kitabu was sunnatu. Dalil sam'iyah itu adalah alkitab dan sunnah. Wal aqliyah, kalau dalil aqliyah ma sabata bin nazri wa ta'ammul. Sesuatu yang masuk akal, ini di nazar itu ditinjau dari peninjauan dan pembahasan, pemikiran. Nanti kitab Allah, wahyu dan sunnah itu sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan akal yang sehat. Selama orang itu akalnya sehat, maka akan mencocoki Alkitab wa sunnah. Kalau ternyata hasil pemikirannya, hasil penelitiannya itu bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka yang dikritisi bukan dalil, bukan Alkitab dan sunnah, tapi hasil dari penelitiannya itu. Misalnya, mestinya nggak usah dibedakan laki-laki perempuan itu. Apalagi zaman sudah modern, emansipasi, nggak perlu dibedakan. Kalau diteliti secara akal, bagaimana kalau tidak dibedakan? Saja pernah ada orang S2, sudah S2 ngajak diskusi sama saya pakai itu. Coba aja istri sampean suruh naik kelapa, suruh manjat kelapa, jangan tego enggak nih. Kalau sampean tego istrinya naik kelapa, nah yang rusak akalnya itu bukan istrinya, tapi sampean. Artinya ketika terjadi penelitian, kemudian hasilnya menyelisih kitab dan sunnah, yang dikritisi adalah hasil akalnya. Itu sudah disepakati, tidak ada yang menyelisih. Karena Allah ciptakan akal itu sesuai dengan Alkitab dan sunnah. Tidak ada Al-Quran dan sunnah yang menyelisih akal sehat. Waqad aktsarallahu azza wa jalla, Allah banyak menyebutkan masalah ini di kitabih, di dalam kitab Al-Quran. Nah, maka min ayatin qala fiha wa min ayatihi kada wa kada. Seperti kalau akliyah beliau contohkan di sini, Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran, di antara ayat-ayat Allah itu begini-begini di sini.
kaza wa kaza wa hadza yakunu siyaqul adillah aqliyah ad-dallatu 'ala Allah, yang menunjukkan secara akal menunjukkan adanya Allah. Nanti dalil-dalil itu seperti yang sering kita bahas bahwa dalil itu menunjukkan kepada Allah, intinya nanti kepada Allah. Dulu ada kisah itu, ada orang terkenal dan masyhur sampai dibawa dikarak istilahnya ke kampung-kampung itu, nah udah diiringi banyak pengikut. Orang kampungnya tanya, ini siapa ini? Sampai diagungkan seperti ini. Ini tokoh. Kenapa dia kok ditokohkan? Dia menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah, adanya pencipta alam ini. Oh gitu. Kalau di sini nggak pakai gitu-gitu. Ketika kita lihat ada tai unta, kita sudah meyakini ada unta. Kita kan sudah lihat adanya makhluk ini. Kenapa masih ragu adanya pencipta dari makhluk ini? Jadi dia ini sebelum menemukan 1000 dalil, dia telah mengalami 1000 kebingungan. Ya? Nah, jawabannya orang kampung. Dan itu tidak salah, menjawab seperti itu juga tidak salah. Asar itu bekas telapak unta itu menunjukkan tadi ada apa? Unta lewat. Ini nanti disebutkan dalam banyak ayat. Wa amma ma'rifatun nabi, adapun mengenal nabi. Tadi sepertinya yang dibahas tentang dalil mengenal Allah itu di Al-Qur'an banyak. Adapun dalil mengenal nabi bil adillati sam'iyah, kalau berdasarkan dalil sam'iyah, wa mithlu qaulihi ta'ala, seperti ini. Ini dalil dari Al-Qur'an, wajibnya kita mengenal nabi. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Sudah lalu bagaimana sikap kita terhadap Rasulullah? Itu Muhammad. Nah, yang karena kerasulan ini, beliau itu diagungkan, dimuliakan, wajib ditaati, wajib diimani, dibenarkan beritanya. Artinya kalau sekiranya Muhammad ini tidak mendapatkan risalah, ya sama dengan lainnya. Artinya kemuliaannya itu karena adanya risalah dari Allah. Ini merupakan cahaya bagi orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, dan seterusnya. Wa qawlu wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu bukan siapa-siapa kecuali beliau ini adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum beliau para rasul. Nah, bil adillatil aqliyah bin nazri wa ta'ammul fi ma ata bihi min al-ayatil bayyinat, dan dalil-dalil secara akal itu tadi adalah dengan cara membahas, meninjau terhadap apa-apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan secara akal juga adanya Al-Quran itu, adanya kitabullah ini merupakan dalil tentang Allah, tentang nabinya. Yang kitabullah ini merupakan a'zamu kitabillah. Allati, kata beliau, a'zamuha kitabullah. Dari kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan, Al-Quran ini yang teragung, termulia, terbaik. Sehingga dibawa juga oleh Rasul terbaik. Dan menghasilkan orang terbaik, yaitu Rasul sendiri, itu Rasul terbaik dibanding para Rasul.
juga dibanding para nabi, menghasilkan sahabat terbaik yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga Abu Bakar ini tidak bisa dikalahkan oleh sahabatnya nabi dan rasul siapapun. Demikian juga sahabat secara keseluruhan itu tidak bisa dikalahkan oleh sahabatnya para rasul dan para nabi selain beliau atau sebelum beliau, dan juga menghasilkan umat terbaik dibanding umat-umatnya nabi dan rasul sebelumnya. Bahkan dengan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, kemuliaan Islam ini menjadi umat terbanyak surga. Mencapai 3/4 penduduk surga itu umatnya Nabi Muhammad. Al-Mustamilu, Al-Quran ini cakupannya alal akhbari shadiqah an-nabi'ah. Isinya Al-Quran itu berupa khobar. Akhbar ini jamak daripada khobar, berita-berita yang benar dan manfaat. Nah, ini pertama isinya Al-Quran. Maka kita kalau membaca Al-Quran kemungkinan isinya itu ini, berita-berita. Dan berita yang disampaikan Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Maka barang siapa yang meragukan itu bisa keluar dari Islam. Meragukan kebenaran berita Al-Quran misalnya. Dan paling bermanfaat, wal ahkamul maslahah al-adilah. Yang kedua berisi hukum-hukum. Hukum-hukum yang membawa kepada kemaslahatan dan itu keadilan. Sehingga kalau didefinisikan di dalam masalah kepemerintahan, kenegaraan pun yang dikatakan pemerintah yang adil itu kalau berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Misalnya barang siapa yang zina padahal sudah nikah itu dirajam. Nah, barang siapa yang mencuri dipotong tangannya. Maka itu kemaslahatannya mutlak. Kalau keluar dari situ tidak bisa orang itu dikatakan pemerintah yang adil. Kalau begitu kafir, tidak, belum tentu. Belum tentu pemerintah yang tidak menjalankan syariat Allah, hukum Allah itu kafir. Nah, dan itu yang diyakini Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa selama pemerintahnya itu muslim, maka dan di negara itu adalah terhidup ajaran-ajaran Islam, maka negara itu termasuk negara muslimin dan pemerintahnya muslim, bukan kafir. Karena banyak juga, besar juga di Indonesia kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan pemerintah dengan mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak mengikuti hukum Allah, di situ tentang hukum yang dibahas. Hukum Allah maka dia kafir. Tapi di ayat berikutnya barang siapa yang tidak mengikuti hukum Allah maka dia zalim. Fa ulaika humul zalimun. Di ayat berikutnya lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Jadi kemungkinannya ada 3, bisa jadi fasik, bisa jadi zalim, bisa jadi kafir. Jadi ini isi yang kedua dari Al-Quran, berisi hukum-hukum, ada perintah, ada larangan. Sholat misalnya, zakat, puasa, ada di Al-Quran dan di sini, di Al-Quran. Dan perintah itu membawa kemaslahatan, baik dunia maupun akhirat. Hukum-hukum itu. Itu wajib bagi kita membenarkan dan mengikuti. Yang dikatakan bertakwa adalah mentaati sami'na wa ata'na, mengikuti hukum Allah.
Wa ma jara ala yadayhi min khawarikil 'adah. Nah, dan isinya Al-Quran berisi tentang hal-hal yang dialami beliau dari perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaib. Juga di dalam Al-Quran itu berisi berita-berita tentang ghaib, perkara ghaib. Allati la tasduru illa an wahyin, yang seperti berita Nabi bahwa nanti akan terjadi keluar dajjal, akan terjadi keluar binatang yang bisa bicara. Maksudnya tentang hari tanda-tanda hari kiamat dikabarkan oleh Rasul. Ini wajib bagi kita untuk membenarkannya. Karena kata beliau, berita-berita yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis yang sahih itu tidak bersumber kecuali dari wahyu. Karena Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wallati yasdiquha ma waqa'a minha, yang kejadiannya pasti terjadi apa yang disampaikan oleh beliau tentang perkara-perkara gaib. Nanti akan turun Nabi Isa, kemudian akan membunuh babi-babi, akan menghancurkan salib-salib, dan tidak menerima jizyah, upeti. Artinya tidak menerima upeti harus masuk Islam. Nah, itu yang pertama. Karena di sini kita halaman 22, judulnya As-Saniyatu. Jadi sudah kita lewati al-awwal atau al-ula. Al-ula itu yang pertama dari keempat kewajiban setiap muslim. Sebagaimana sudah dulu diterangkan bahwa Islam ini memang thariqah kita, jalan kita menuju Allah, menuju ridha Allah di dunia dan akhirat. Tapi harus melaksanakan kewajibannya kepada Islam. Apa kewajiban kita pada Islam? Yang pertama, mengilmui. Apa yang diilmui itu baru kita sudah bahas tentang Allah, tentang nabinya, tentang agamanya dengan baik-baik. Yang kedua kewajiban kita adalah al-amalu bihi, mengamalkan, bukan hanya dipelajari. Maka maksud dari kehadiran kita juga di sini untuk berilmu, mempelajari. Nah, tapi ini ada semacam tujuan perantara. Ada tujuan maksud yang lebih lanjut yaitu beramal. Qalu al-amalu bihi ay amalu bima taqtadihi hadhil ma'rifah. Yang dimaksud amal di sini adalah mengamalkan apa yang telah dipelajari, yang telah diketahui di atas. Minal iman, berupa iman, karena sudah belajar tentang Allah ya. Minal imani billah. Yang pertama memang iman kepada Allah. Karena iman ini memang fondasinya. Orang itu akan dinilai berdasarkan imannya. Dan rukun iman yang pertama iman kepada Allah. Artinya semua amalan manusia baik yang zahir maupun yang batin akan bernilai di sisi Allah tergantung dari imannya kepada Allah. Makanya di ayat-ayat nanti disebutkan seperti di surah Al-Baqarah Allah katakan, bukanlah kebaikan itu kalian menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur dan ke barat. Tetapi yang dikatakan kebaikan itu kamu beriman kepada Allah. Kemudian beramal, melaksanakan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan seterusnya. Tapi yang pertama adalah iman. Nah, iman kepada Allah ini merupakan fondasi paling dasar yang menjadi penentu nilai pahala seseorang. Nah, maka siapa orang yang paling beribadah kepada Allah? Orang yang paling beriman kepada Allah. Orang yang paling kenal kepada Allah. Wal qiyamu bi ta'atihi,
Amalan tadi berupa iman, ini amalan hati ya. Karena memang nilai manusia itu tergantung dari hatinya. Bahkan urusan akhirat itu urusan hati. Kalau badan itu ikut, baik di dunia maupun di akhirat nanti ikut. Kondisi badan itu mengikuti kondisi apa? Iman, kondisi hatinya. Maka yang harus dikuatkan itu adalah imannya. Wal qiyamu bi ta'atihi, yang kedua melaksanakan atau menegakkan. Qiyam itu menegakkan ketaatan atau melaksanakan ketaatan bimtisali awamirihi, dengan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Ini maksudnya amal ya. Ini kita sedang membahas tafsir amal. Wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangannya. Ini amalan. Jadi amalan itu ada dua, berupa pelaksanaan perintah ketika itu perintah, dan berupa meninggalkan. Maka meninggalkan itu juga merupakan amal. Nah, mana yang lebih besar pahalanya? Melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan? Yang pahalanya yang lebih besar. Menjalankan perintah atau meninggalkan larangan? Ini dibedakan oleh para ulama dan dibahas panjang lebar. Sampai Imam Ibnu Qayyim punya ada sekitar 60 pembeda antara menjalankan perintah, menjauhi larangan. Ini sama amal-amal juga. Kita diam karena terhadap larangan itu. Contoh kata Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut." Ya. Beliau katakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bicara yang baik atau diam. Nah, orang diam itu bisa jadi dapat pahala, dan bisa jadi itu merupakan amalan, dan itu merupakan ketaatan. Kapan? Ketika diamnya itu, kenapa kamu diam? Ya, itu perintah kata Rasul, diam. Tapi diamnya bukan melamun, tapi diam dalam rangka iman, dalam rangka taat kepada Allah. Bukan hanya karena dipikir, ngantuk dan sebagainya. Terus dia diam, beda. Yang dimaksud di situ beda. Apa itu? Nah, menjauhi larangan. Kalau Pak Har, oh tidak tahu. Masukin, masukin. Menjauhi larangan ini berupa pada sini. Menjauhi larangan atau menjalankan perintah? Pahalanya yang lebih besar. Nah, itu Pak Har ini. Nah, para ulama kalau tarjih dari Al-Imam Ibnu Qayyim itu pahar, artinya menjalankan perintah. Karena menjalankan itu dia ada perbuatan. Mulai kalau sholat misalnya, mulai dari itu dia berbuat, melakukan sesuatu, ada aktivitas. Kalau dia menjauhi larangan itu diam, banyak diam. Artinya tidak ada aktivitas. Jangan berbuat itu. Wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan. Jadi ketaatan itu amal itu berupa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tadi ketika kamu nggak bisa bicara baik, diam. Maka diam itu walaupun tidak ada aktivitas, dia bisa jadi sedang menjalankan ketaatan dan sedang beramal, dan itu berpahala. Diamnya itu dapat pahala, dan diamnya itu disebut ibadah. Kapan? Kalau dasarnya iman dan dasarnya dalam rangka taat. Kalau nggak ada ini, nggak ada dasar iman, nggak ada dalam rangka taat, itu nggak masuk ibadah dan tidak masuk amal soleh. Walaupun itu sholat misalnya, ya sholat misalnya. Kenapa kamu sholat?
di kompon bapak mau dia anak turu. Nah, bagaimana sholatnya? Sholatnya ya sholat benar sholatnya seperti yang dibimbingkan oleh Rasul sesuai dalil-dalil. Masuk ibadah kan enggak? Nah, nah, kembali lagi apa yang mendorong kita hadir di sini di majelis ilmu itu bisa jadi ibadah bisa enggak? Kenapa kamu ke sini kok di senang bahar? Kita kalau bahar gak enak, kan? Urusannya enak gak enak nang wong. Beda dengan iman kepada Allah. Kenapa kamu hadir di majelis ini? Iman kepada Allah, Allah merintahkan thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin. Mempelajari ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim. Datang ya. Kedua, saya ingin masuk surga karena Rasul mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Para siapa yang keluar untuk menuju tempat ilmu, untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dan kita semua dimudahkan oleh Allah masuk ke surga. Minal ibadati al-khasah, menjalankan perintah menjauhi larangan berupa ibadah-ibadah yang khusus. Ibadah dikatakan oleh beliau ibadah yang khusus. Wal ibadatil muta'addiyah dan ibadah muta'addiyah. Apalagi ini dibahas. Fal ibadatul khasah, ibadah yang khusus, mitlus shalah, seperti salat, wasaum, puasa, wal hajj. Nah, sepertinya ini yang tidak butuh objek, ya ibadah-ibadah yang tidak butuh objek. Wal ibadatul muta'addiyah, kalau ibadah muta'addiyah yang ibadah yang ada objeknya. Kal amri bil ma'ruf, seperti memerintah dalam kebaikan. Ini juga ibadah. Dan ini merupakan ciri orang terbaik, umat terbaik. Kata Allah di Al-Quran, kuntum khaira ummatin, ya. Kalian adalah orang terbaik ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan pada manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa nahyu 'anil munkar, melarang dari kemungkaran, kejelekan. Maka harus kita biasakan ya, jangan kita ewo-pekewo, perasaan orang nggak Jowo misalnya, ewo-pekewo, anak-anaknya atau istrinya makan pakai tangan kiri, kita tegur, kamu tak nasihati aku dimusuhi. Nah itu kan perasaan namanya ya. Ya itu salah seperti itu. Contohnya Rasul SAW ketika melewati kuburan ada seorang ibu nangis. Langsung sama Rasul, istri bersabarlah. Wanitanya nggak lihat-lihat, yang mau Anda nggak tahu apa yang saya rasakan. Anaknya meninggal. Tapi di situ kata para ulama ini dalil ketika Rasul melihat suatu yang menyimpang yang salah langsung aja di. Kalau anaknya masih kecil langsung aja pegang tangannya, makanya pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Ini kan ibadah muta'addiyah, dan itu ibadah, itu dapat pahala. Nah, seberapa besar pahalanya tergantung dari tingkat keimanannya tadi. Nah, walaupun cuma tadi megang tangan anaknya, menasihati istri atau suaminya ketika minum pakai tangan kiri atau tidak baca bismillah. Wal jihadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah ini termasuk ibadah muta'addiyah. Jadi ibadah yang ada objeknya. Zakat misalnya itu kan ada objeknya. Sedekah misalnya kan ada objek, menyerahkan. Wa ma asbaha dzalika. Wal amalu, amal yang merupakan kewajiban kedua bagi setiap muslim. Fil haqiqah, pada hakikatnya huwa samratul ilmi. Amal itu merupakan buah dari ilmu.
Dan dalil atau bukti bahwa ilmunya bermanfaat itu kalau berbuah. Nah, seperti dengan nanam lombok kok gak wow, kan tidak ada manfaatnya nanamnya. Lama-lama dicabut, terus gak wow, gitu kan ya. Nah ini ngaji kok gak ono hasilnya. Sudah lama ngajinya kok gak ada buahnya. Nah, maka yang diharapkan tadi tanaman-tanaman itu berbuah. Buahnya apa? Tadi imannya kepada Allah makin kuat. Kemudian ketaatannya kepada Allah. Nah, berupa apa? Berupa iman yang kuat, kemudian iman yang kokoh, berupa amal soleh, ketaatan, ibadahnya, semangat ibadahnya, berupa apa? Amal soleh, berupa apa? Akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Itu buah-buah daripada ilmu. Nah, dan itu akan selalu naik. Kata Allah di dalam Al-Quran, iman, ucapan la ilaha illallah itu seperti pohon yang akarnya menghujam ke tanah, ke bumi, kemudian tumbuh ke atas ranting-rantingnya, daun-daunnya subur, kemudian berbuah setiap saat. Yang artinya buahnya bisa dipetik setiap saat. Maka kalau kita hidup ini mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bisa didasarkan pada iman semua perbuatannya, semua aktivitasnya, itu bisa bernilai ibadah dan dapat pahala terus, dicatat terus. Mulai dari bangun tidur, bangun baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dapat pahala. Tapi tadi memang harus ikhlas. Harus karena Allah, itu yang dimaksud billah. Karena memang ikrar kita ketika dalam sholat, kita berikrar. Inna sholati, kata dalam sholatnya dia. Wa nusuki, sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, apa? Apa itu nusuki? Korbanku atau ibadahku ya. Wa, ada apa? Wa mahyaya, apa itu? Hidup. Nah, hidup itu kan 24 jam itu ya. Umur. Terus mati itu ya kita sudah paham. Terus apa katanya? Lillah. Itu kan ikrar berat itu ya. Lillahnya itu yang berat. Kapan kita mungkin dikatakan lillah? Nah, sehingga sholatnya itu yang dipahami betul bacaannya, khusyuk, betul-betul lillah kepada Allah, sholatnya akan bisa kata Rasul, bukan kata Rasul ya, kata Allah, tanha anil fahsya wal munkar. Faman amila bila ilmin, barang siapa beramal tanpa ilmu, ya semangatnya amal, padahal tidak ada dalilnya. Fakot syabahu an-nasoro, sama dengan nasoro. Nabi Isa itu ya ruku sujud. Nah, kemudian pengikutnya nasoro bersama itu malah duduk-duduk. Nah, seperti Nabi. Nabinya beribadah tanpa ilmu, tanpa mencocoki apa yang diajarkan oleh beliau Nabi Isa. Tapi nanti Nabi Isa akhir itu turunnya tidak membawa Injil, tapi mengembalikan manusia kepada Al-Quran. Waman alima, barang siapa yang berilmu, walam ya'mal tapi tidak beramal, faqad sabahu al-yahud. Maka ini sama dengan Yahud. Ada hadis tafsir tentang ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cara Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beriman, bukan jalannya al-maghdub wal-dallin. Ghairil maghdubi alaihim
waladhdallin, bukan jalannya orang yang kau laknat. Mereka ini Yahudi yang dilaknat. Waladhdallin itu Nasrani. Karena Yahudi ini sudah berilmu, sudah mengerti agama Allah, sudah sekian Rasul diutus, sudah sekian kitab itu diturunkan oleh Allah, Zabur, Taurat, Injil yang terakhir itu diturunkan pada Yahudi. Tapi tidak merubah watak jelek mereka, mendahulukan nafsunya, syahwatnya. Nah, kalau kata Ibnu Uyainah, beliau mengatakan paman fasadaan ulama ina fabihi syabahum minal yahud. Kalau ulamanya yang rusak, kiainya yang rusak itu sama dengan Yahudi. Nah, kiai kan sudah ngerti. Tapi kalau waman fasadaan ubadina, kalau umatnya yang rusak itu sama dengan Nasrani. Ibadah tanpa ilmu. Maka bagaimana ibadah yang diterima oleh Allah yang didasarkan ilmu? Dan ketika menghadap Allah yang ditanya ilmunya, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata. Mana dalil kamu kalau itu benar? Kamu sholat subuh 2 rakaat. Apa hukumnya sholat subuh 2 rakaat? Wajib, karena kan dalilnya. Kalau saya tambah 1 rakaat lagi, kenapa haram? Mana dalilnya? Nah, karena nggak ada dalilnya. Jadi kalau ibadah itu al-aslu fil ibadah haram. Asal ibadah itu haram. Kecuali ada dalil. Itu tadi contohnya. Nggak bisa diakal-akal, misalnya kan pagi-pagi enak olahraga. Kita sholat 5 rakaat atau lebih, enak pagi-pagi. Tapi saya hukumnya haram dan tidak sah. Itu yang kedua, mungkin ada yang ditanya sampai sini dulu. Yang kedua, kewajiban kita terhadap agamanya. Yang kedua, al-amalu bihi. Yang ketiga, as-salisatu ada waktu ilaihi, berdakwah. Ini tugas ketiga, ya. Di sini kata beliau, ai ad-da'watu ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah berdakwah kepada itu kepada apa yang dibawa Rasul, bukan kepada partainya, bukan kepada ormasnya, bukan kepada golongannya, kepada kelompoknya, bukan. Yang dimaksud di sini adalah dakwah kepada Allah. Itu akan tetap ada seperti itu. Orang yang mengajak kepada Allah, taati Allah, taati Rasulnya. Nah, ini Al-Quran, ini hadis. Maka di sana di dalam memahami Al-Quran dan hadis itu ada tolak ukurnya. Ada tolak ukurnya dan ada standarnya. Yang barang siapa yang keluar dari standar itu, dia keluar dari dakwah ini. Dakwah yang benar. Apa Rasul pernah mengatakan? Satastariku ummati ala salasin wa sab'in. Umatku ini akan pecah menjadi 73 golongan. Bintani wa sab'una finnar, yang 72 itu masuk neraka. Bukan berarti kafir itu. Karena Rasul mengatakan umatku pecah. Dan itu takdir Allah, ketentuan Allah yang tidak berubah. Wa wahidatun fil jannah, satu golongan yang masuk surga. Artinya selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari azab di akhirat. Selamat dari azab kubur, selamat dari azab mahsyar, yang masuk surga. Dan kita termasuk golongan itu ya, yang satu.
Wahya al-jamaah, yaitu jamaah yang satu ini, kata beliau. Sahabat tanya, jamaah itu yang bagaimana Rasul? Nanti umatnya ngaku jamaah tapi nah, jamaah secara bahasa kan kumpulan ya. Pakai ngaku ahlussunnah wal jamaah. Rasul mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah itu yang mencocoki aku dan mencocoki sahabatku. Maka tinggal dilihat amalan seseorang itu mencocoki yang dibawa beliau dan sahabatnya atau enggak. Kalau mencocoki maka itulah al-jamaah. Dan kita termasuk al-jamaah. Apa yang dibawa oleh Rasul SAW min syariatillah. Beliau itu diamanai oleh Allah membawa syariat. Syariat itu amalan, ajaran. Ala maratibiha as-salasah, yang di dalam berdakwah itu ada 3 tingkatan. Awil arba, atau ada 4 tingkat. Allati dzakarahallahu azza wa jalla fi qoulihi, Allah sebutkan 3 tingkatan dakwah. Allah mengatakan ud'u, ajaklah. Yang disuruh ini beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita juga. Maka ada amanah di pundak setiap kita untuk apa? Mengajak, untuk berdakwah. Nanti sesuai kemampuannya masing-masing. Oh, saya bisanya dakwah nyetel laptop. Oh, aku bisa nge-share, bisanya aku nge-share. Nah, itu dakwah juga. Nge-share apa? Nah, agama Allah itu ya, syariat Allah itu. Oh, aku bisanya gawe teh, itu ini ya. Itu juga bisa berdakwah di sini. Oh, aku bisanya gawe apa? Kue. Dalam rangka untuk berdakwah itu boleh sesuai dengan kapasitas masing-masing. Serulah manusia itu ila sabili rabbika, ke jalan Rabbmu. Rabb sudah kita bahas ya, tidak ya. Bil hikmati, dengan cara hikmah. Seringnya diartikan hikmah itu bijak, atau sering diartikan lembut. Ya itu memang cara pertama dakwah itu dengan lembut. Tidak boleh, tidak kenal, tidak apa langsung marah-marah, teriak-teriak. Orang akan lari ya. Kalau dakwah itu dengan cara apa? Keras. Makanya Rasul dinasihati oleh Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka karena rahmat Allah, kamu ini Muhammad lembut. Nah, sehingga kata Syekh, kalau apa sifat lembut pada seseorang itu tanda orang itu dirahmati oleh Allah. Tandanya orang yang diberi rahmat oleh Allah itu orangnya lembut. Dan sebaliknya tanda orang yang tidak dirahmati itu kasar. Walaupun fadzan ghalidhal qalbi lam fazzu min hauli. Kalau kamu keras dalam berdakwah, orang akan lari dari sisimu. Itu ayat. Maka yang pertama dakwah itu dengan lembut. Ini biasanya untuk orang-orang talibul haq, orang-orang yang memang rindu kebenaran, hatinya ingin mengerti kebenaran. Itu tinggal antum dengan ngasih aja dalil-dalil. Orangnya langsung nerima biasanya. Nerima itu insirahus sodri. Nerima itu dadanya lapang terhadap agama Allah. Dan itu tandanya orang yang diberi hidayah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "May yuridillahu bihi ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah menghendaki orang itu diberi hidayah, yasrah sadrahu, Allah akan lapangkan dadanya. Senang menerima dalil-dalil itu, senang. Nah, alhamdulillah saya dapat ilmu. Apa itu? Al-Quran, hadis. Berdasarkan pemahamannya Rasul dan para sahabat. Nah,
Wa may yurid ayyudillahu, tapi kalau Allah menghendaki orang itu sesat, yaj'al sadrahu doyikon. Allah jadikan dadanya itu sempit. Diberi dalil malah sumpek. Nah, gelisah malah. Itu tanda-tanda orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Ini untuk orang yang talibul haq ini. Tanya-tanya, gimana dalilnya ini? Oh ya, ada. Gampang. Ini ada. Alhamdulillah. Sudah lama tadi. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah ini orangnya masih untuk orang-orang yang masih cengkal-cengkalnya itu. Kebaikan iya, kejelekan juga masih kadang-kadang iya, gitu. Nah, mau itu nasihat-nasihat tentang adab, kerasnya adab Allah, ancaman neraka Allah, kerasnya neraka Allah. Allah bakar neraka itu 30 tahun, 1000 tahun sampai merah, 1000 tahun sampai putih, 1000 tahun sampai hitam. Dan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat daripada api dunia. Para sahabat dengarkan ayat itu ketika Umar membaca radhiyallahu anhu membaca inna adzab rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti terjadi. Membaca ayat itu Umar itu langsung sakit. Sakit juat, sakit yang sampai dikunjungi. Kenapa beliau itu sampai seperti itu? Karena rasa takutnya ketika membaca ayat-ayat tentang ancaman azab Allah. Karena tidak ada di antara mereka yang merasa aman dari ancaman azab Allah. Dicontohkan sendiri oleh Rasul SAW ketika ada mendung. Rasul SAW ada mendung saja, beliau sudah gelisah. Keluar masuk. Sampai Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasul, ada apa?" Ya Aisyah, dulu orang kaum Ad, Samud ya. Orang-orang dahulu ketika ada mendung mereka gembira. Ternyata di balik mendung itu isinya apa? Azab. Siapa yang tahu bahwa ini adalah rahmat atau azab? Artinya di situ pelajarannya betapa Rasul itu rasa takutnya itu tinggi. Katakan ayat-ayat nangis, tertentu ada yang sampai sakit seperti tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita kan jarang ngefek ya, seperti malah seperti butiran-butiran salju yang tidak ada pengaruh apa-apa. Padahal itu isinya ada. Nah ini mau itu hasanah, diberikan dalil yang benar. Tadi juga disampaikan tentang sesuatu yang menakutkan. Mau itu artinya nasihat ya, nasihat yang baik. Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau orangnya masih ngeyel, ini pakai ini cara ketiga. Wajadil diartikan apa ini? Debat. Tapi billati hiya ahsan dengan cara yang terbaik. Diterangkan oleh Syekh ini caranya diketahui dulu subuhannya, apa sih kerancuan orang ini. Satu, kedua, sebelum datang ke sana menghadapi orang yang suka menyelesaikan, sudah diketahui dulu ilmunya yang benar, pemahaman yang benar itu seperti ini loh, diketahui sehingga tidak terjadi yang disebut dengan debat fusi. Ar-rabi'ah, yang keempat, wala tujadilu ahlal kitab. Jangan kamu debat orang ahli kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim itu boleh didebati. Nah, boleh debat itu boleh, tapi bukan untuk sekedar bela argumennya atau cuma menunjukkan
kehebatan dirinya bisa mematahkan hujah-hujah lawan, bukan hanya untuk itu, untuk banggaan pinter ngomong, bukan untuk itu. Jadi untuk apa, membela al-haq itu boleh. Wallahualam, ada yang tanya jadi. Nah, kenapa dihentikan di sini? Karena di sini di antara cara dakwahnya disebutkan jangan sampai dakwah itu membuat pendengar itu bosan. Dan pendengar itu lebih cepat bosan daripada pembicara. Ini Pak Wiji ya. Kalau ini udah malam nanti ini Pak. Ini Pak Jazilin, ini ya Pak nanti lagi. Sekarang pun saya ada lawan. Wah malam mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berbuah menjadi iman yang kokoh, menjadi amal yang soleh, menjadi amal yang karimah. Jadi ini subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kaitannya dengan